nggak usah minder sama yang namanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bukan suatu penghalang buat keluar negeri. Di Amerika banyak yang bahasa Inggrisnya cuma AE saja. Nggak usah takut. Tapi banyak yang bisa tinggal di sini, sekolah di sini, karena yang dilihat adalah ilmu yang dijalanin tadi, apa yang kita pelajari. Jadi kalau aku dari perspektif seni, sebenarnya juga cenderung untuk ngajak teman-teman nanti yang menikmati atau mendengar ini, supaya kita orientasinya nggak harus selalu ke luar negeri sebenarnya ya. Karena di Terima kasih sudah klik video ini. Dukung terus Sang Guru ID dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng. Dengan subscribe Sang Guru ID, kamu telah mendukung channel ini untuk terus berkembang tanpa henti. Subscribe guys. Selamat pagi. selamat malam. Selamat malam. Oh ya, selamat malam di Amerika. Miss, panggil namanya, nama panggilannya atau apa namanya, nama lengkapnya nih? Hah? Gimana? Mau dipanggil nama panggilan atau nama lengkap? Nama panggilan aja. Panggilan aja. Nama panggilannya, oke. Ya, selamat pagi di Indonesia, selamat malam di Amerika. Halo. Halo. Halo, selamat datang untuk Miss Didi langsung dari Washington DC ya Miss ya? Ya. Ya, hari ini kita akan ngobrol bareng sama Miss Didi, salah satu penerima beasiswa LPDP. Nah, mungkin sebelumnya saya perkenalan dulu, saya Dimas, kemudian di samping saya ini ada Mr. Sofyan. Ini teman guru saya seperti itu, Miss, teman sejawat. Halo. Ya, itu. Nah, langsung saja ya. Mungkin pertanyaan yang pertama mungkin nanti bisa disambung sama Mr. Sofyan juga. Kenapa sih Miss Didi itu ngambil beasiswa LPDP gitu? LPDP apa? Karena yang pertama LPDP informasinya lebih mudah buat didapatkan. Karena beasiswanya langsung dari pemerintah kita sendiri. Jadi informasinya juga lebih jelas. Kalau misalkan kurang-kurang pengetahuan tentang LPDP itu seperti apa, lebih gampang untuk menghubungi pihak dari LPDP itu sendiri karena mereka lebih pas respons karena sama-sama di Indonesia. Persyaratannya juga lebih gampang. Mungkin kalau misalkan banyak beasiswa-beasiswa yang ditawarkan dari negara lain, itu biasanya persyaratannya sudah harus menerjemahkan ijazah segala macam. Kalau LPDP kan karena masih di dalam negeri yang ngurus pemerintah sendiri, jadi masih banyak yang bisa disusul-susulin. Waktu itu mikirnya kayak gitu. Terus yang kedua, karena banyak penerima beasiswa LPDP yang sudah duluan terkenal, terus kontribusinya sudah jelas. Terus jadi buat beasiswa ini punya nama sendiri buat pengejar-pengejar beasiswa. Kalau beasiswa hunter tuh kan biasanya nge-list tuh. Jadi kalau misalkan LPDP sendiri itu udah punya kalau kita bilangnya udah punya nama lah di mata anak-anak pencari beasiswa. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau misalkan beasiswa ini memang benar adanya, terjamin ke luar negerinya dari awal sampai akhir dibiayai. Jadi sudah tidak perlu bertanya-tanya lagi soal beasiswanya. Enaknya. Terus gini Miss, kenapa milih Amerika? Kenapa nggak negara lain atau mungkin dalam negeri seperti itu? Ya, jadi kalau misalkan alasan, Halo Mr. Gideon, ini juga teman sejawat di sekolah Miss, Mr. Gideon. Ya. Salam kenal. Salam kenal. Ya, jadi lanjut kalau misalkan alasan kenapa di Amerika, kebetulan itu karena jurusan saya kan hubungan internasional.
Nah, jadi fokusnya itu lebih ke hal-hal yang berhubungan dengan kayak hubungan antar negara, organisasi internasional. Nah, kebetulan Amerika sendiri kan pusat tempatnya politik dunia. PBB kan kantornya ada di sini. Terus kantor-kantor organisasi besar lainnya juga biasanya ada di sini. Terus rapat-rapat antar negara banyak biasanya yang dipimpin oleh negara Amerika itu sendiri. Jadi kenapa alasannya memilih Amerika? Karena satu, related sama jurusan saya. Kedua, karena kalau misalkan kita dengar kata Amerika, kalau misalkan teman-teman dengar kata Amerika, pasti kan orang tahu ini negara adikuasa. Jadi kualitas pendidikannya sudah tidak dipertanyakan lagi. Terus kampus-kampus yang standar Ivy League di sini seperti Harvard, Stanford, terus kampus-kampus terkenal lainnya juga ada di sini. Jadi setidaknya kalau walaupun tidak diterima di kampus-kampus yang standar Ivy League, tapi kan bisa ketemu sama orang-orang dari yang setidaknya kayak gitu. Jadi di kampus apa sih Miss BTW? Di American University. American University. Jurusannya tadi apa? International Affairs, Comparative and Regional Studies. Agak ribet sih. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Hubungan internasional, tapi lebih spesifik ke studi komparatif. Oh, gitu. Kalau dulu S1-nya emang di mana, Miss? Saya S1-nya di Jogja. Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu juga universitas luar negeri ya, bukan negeri. Iya. Terus, gini, Miss. Kembali lagi ke LPDP. Syaratnya apa aja sih untuk dapat beasiswa LPDP kalau boleh tahu? Persyaratannya sebenarnya kurang lebih sama beasiswa lainnya. Persyaratan pertama itu pasti ijazah, transkrip nilai, itu persyaratan umum. Terus persyaratan lain mungkin bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris. Kalau LPDP sendiri boleh TOEFL, ITP, boleh TOEFL, IBT, ada yang TOEIC, ada juga yang IELTS. Jadi LPDP sendiri masih menerima itu. Tapi nanti kalau ke kampusnya beda lagi persyaratannya. Jadi kita ke LPDP. Terus persyaratan lain surat rekomendasi. Jadi kalau misalkan mau ikut LPDP biasanya diminta surat rekomendasi. Lalu esai. Biasanya kalau misalkan tujuannya ke luar negeri pasti diminta surat keterangan bebas TBC. Waktu itu saya karena ke Amerika jadi diminta untuk bebas TBC. Surat-surat lain samalah kalau daftar PNS, surat-surat keterangan selain sehat, bebas TBC, bebas narkoba, waktu itu juga diminta. Jadi terus administrasi. Terus ada persyaratan khusus nggak? Kayak misalkan tadi kan TBC atau mungkin ada persyaratan khusus lain nggak selain memang administrasi yang seperti yang dijelaskan tadi? Nggak ada sih, cuman kalau misalkan yang LPDP itu sebenarnya persyaratannya kan bisa dipenuhi selama kita mengikuti kayak ijazah sudah jelas bisa diikutin. Cuman yang butuh usaha lebih pasti IELTS karena kan ada standarnya. Dalam negeri luar negeri kan beda standarnya IELTS. Terus yang kedua mungkin esai karena LPDP sangat concern sama esai yang dibuat dan tiap tahunnya esainya beda-beda. Ada esai yang kalau misalkan sering didengar itu biasa orang bilangnya motivation letter. Ada yang bilang personal statement, ada yang bilang statement of purpose. Nah, ada juga yang esai sudah disetting, pertanyaannya ditanyakan sama LPDP dan harus kita jawab. Terus ini Mas, ngomongin tentang tadi persyaratan bahasa Inggris ya. Mungkin banyak yang belum tahu ya, khususnya anak-anak SMP, kemudian yang pendengar kita, bedanya IELTS sama TOEFL itu apa sih sebenarnya? Kalau misalkan IELTS, sebenarnya TOEFL itu TOEFL mana dulu? Kan ada TOEFL ITP, ada TOEFL IBT. Kalau yang ITP itu institutional. Biasanya TOEFL ITP itu kalau misalkan di Indonesia disama-samain sama TOEIC. TOEFL ITP sama TOEIC itu kurang lebih sama karena fokusnya adalah lebih ke reading, jadi lebih ke grammarnya, sama ke listening. Jadi TOEIC sama TOEFL ITP karena itu kan institusional. Tapi kalau misalkan IELTS sama IBT, jelas pertama harganya beda. Jadi ya IELTS sekarang naik ya. Jadi IELTS sama IBT itu lebih mahal. Terus yang diujikan juga lebih banyak. Jadi 4 skill sekaligus, writing, menulis, 2 esai, lalu listening, terus reading, sama speaking.
Jadi kalau misalkan biasa tes bahasa Inggris cuma nulis sama dengar, jadi cuma coret-coret. Kalau misalkan IBT, TOEFL IBT sama IELTS, itu ada speaking-nya, diminta untuk ngomong, jadi productive skill ya. Jadi nulis sama ngomong, itu perbedaannya. Terus kalau Miss Didi sendiri dulu pakai apa? Pakai TOEFL apa pakai IELTS waktu pendaftaran LPDP? Justru pertama kali waktu daftar LPDP itu karena nggak ada uang waktu itu, karena mahal kan IELTS. Jadi ngambilnya TOEIC, karena yang paling murah waktu itu TOEIC. Jadi ngambilnya TOEIC. TOEIC itu berapa, Miss? TOEIC itu kurang lebih waktu itu sekitar 500 sampai 600 ribu kalau nggak salah. 500 sampai 600 ribu ya. Kalau sama kalau dulu kan waktu zaman saya masih di Pare itu kan kabarnya IELTS itu sekitar 2.900.000-an ya untuk tes IELTS-nya official. Nah, kalau sekarang udah menyentuh angka berapa, Miss, untuk tes official IELTS? Kemarin dengar-dengar masih sekitar segitu, 3 juta lah, 3 sampai 3,3. Jadi tergantung institusinya, tapi standarnya 2,9 sampai 3 juta. Biasanya ada institusi yang menyelenggarakan IELTS lebih sedikit, jadi 3,2, 3,3, tapi dikasih fasilitas lebih, misalkan disediakan mungkin konsumsi, atau misalkan kayak seminar kit, jadi dikasih tempat pensil kayak gitu. Jadi tambahan-tambahan kayak gitu tuh yang nambah-nambah 100-200 ribu. Oh iya. Terus dulu pakai apa, Miss? Pakai TOEIC ya? TOEIC ya. Itu skornya berapa untuk Miss Didi sendiri waktu pendaftaran? Udah lupa. Tapi kalau misalkan waktu itu kan kalau nggak salah ada tabel, kita bisa menyamakan gitu kan hasil TOEIC sama hasil IELTS bisa disamaratakan. Waktu itu masih sedikit 6,5 buat IELTS. 6,5 buat IELTS. Iya. Terus ini, Mas, lagi ke beasiswa LPDP. Alurnya gimana sih? Ketika kita harus apply atau mendaftar LPDP, alurnya seperti apa? Apakah kita langsung daftar secara online atau bisa dijelasin nggak alurnya itu seperti apa pendaftaran LPDP? LPDP itu dibagi jadi 3 tahapan waktu zaman saya. Sekarang kayaknya akan lebih panjang lagi jalurnya LPDP. Jadi yang pertama tuh pasti administrasi berkas. Dan karena LPDP seluruh Indonesia jadi gampang karena semuanya online. Sistemnya adalah buat akun, seperti bikin akun Facebook, Twitter, jadi daftar email, bikin password segala macam. Lalu isi data diri semua secara lengkap, lalu diupload. Semua dokumen yang diminta diupload. Itu administrasi. Selama semua dokumennya itu lengkap, pasti lolos. Intinya seperti itu. Semua dokumennya diupload, terus bisa dibaca hasil scan-scanannya, itu pasti lolos. Karena LPDP dibaca satu-satu. Dan di situ juga sudah ada esai. Jadi pastikan esainya juga jangan ada plagiarism. Itu kan banyak ya yang kalau lihat di Google copy paste. Iya, itu kan. Itu benar-benar dibaca. Setelah saya administrasi, akan ada pengumuman lulus apa tidak lulus. Lanjut, kalau misalkan zaman saya dulu, itu seleksinya adalah tes psikologi. Tapi sekarang diganti sama TPA. Jadi sama seperti tes CPNS, tesnya juga sama. Biasanya pakai sistem computer based test, jadi CBT. Di tes TPA ada passing grade-nya. Kalau misalkan lolos, lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu seleksi substantif. Di situ ada dibagi lagi. Nah, substantif itu ada namanya focus group discussion, ada essay on the spot, ada wawancara. Jadi substantif langsung 3 tes sekaligus dan itu tahap terakhir. Yang paling menentukan adalah wawancara. Karena biasanya di wawancara itu dipertanyakan apa yang sudah dituliskan di essay akan dipertanggungjawabkan saat diwawancara. Apakah kita konsisten dengan jawaban kita? Apakah benar-benar kita mau keluar negeri itu atau misalkan mau lanjut sekolah lagi karena memang kita butuh, atau cuman asal ngikut-ngikut aja. Jadi dilihat komitmennya kita mau sekolah lagi, kebutuhannya sekolah lagi itu waktu wawancara. Seperti itu. Kalau fokus group discussion, fokus group discussion itu lebih ke membahas tentang isu-isu terkini, masalah-masalah sosial terkini, terus ditunjukkan kalau misalkan kita itu bisa kasih solusi terhadap isu-isu terkini. Essay on the spot juga sama, ada masalah, kita diminta untuk kasih masukan. Jadi membayangkan kalau misalkan kita itu ada di posisi pemerintah, kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah.
Jadi harus up to date sama berita-berita. Itu udah yang essay on the spot itu udah pakai bahasa Inggris atau masih pakai bahasa Indonesia, Mas? Waktu zaman saya nggak tahu ya kalau sekarang apakah sudah diubah apa belum. Kalau misalkan zaman saya waktu itu masih boleh bahasa Indonesia. Ada yang menulis pakai bahasa Indonesia, ada yang menulis pakai bahasa Inggris. Karena instruksinya waktu itu nggak ada dibilang kalau misalkan harus nulis dalam bahasa Inggris. Tapi yang jelas ketika kita tanya sama petugasnya, karena kan jadi bingung ya kenapa nggak ada instruksinya, tapi ada yang nulis bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Petugasnya sih menyampaikan kalau nulis bahasa Inggris pasti ada poin plusnya, kayak gitu. Apalagi yang mendaftar tujuan luar negeri. Ya. Terus tadi kan di tahap administrasi kan juga ada esai ya. Nah bedanya esai on the spot sama esai yang untuk persyaratan administrasi itu apa sih? Kalau yang administrasi lebih tentang kita, komitmen kita. Kenapa mau kuliah, kenapa tujuannya harus ke kampus itu, kenapa harus ke negara itu, terus ada masalah nggak yang mau kalian selesaikan dengan kalian itu harus kuliah, terus nanti balik diselesaikan masalahnya. Terus lihat motivasinya apa. Jadi kalau misalkan administrasi lebih ke diri sendiri. Kalau misalkan essay on the spot itu kan sudah tahap terakhir. Itu lebih kayak ditantang sama LPDP. Ada masalah nih, masalahnya tentang ini. Kalian tahu nggak masalah itu? Kalau kalian di posisi pemerintah, kalian maunya seperti apa? Solusinya seperti apa? Ya. Jadi ada 3 tahap ya, Mas ya. Yang pertama administrasi, terus kemudian tadi ada kalau sekarang CP3 itu ya. Terus yang ketiga tadi apa? Ya. Terus ngomongin jurusannya Mas Didi nih, tadi kan hubungan internasional gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dipelajari gitu kan sama Mas Didi sendiri? Hubungan internasional itu belajar banyak sebenarnya ya. Kita belajar politik iya, belajar ekonomi iya, belajar human right, hak asasi manusia juga iya. Jadi sebenarnya banyak hukum juga masuk. Jadi banyak sebenarnya yang dipelajari di hubungan internasional. Intinya adalah tentang isu-isu sosial dan politik dan hubungan antar negara. Jadi sebenarnya banyak di situ kan, terlalu banyak, lingkungan juga masuk di situ, ekonomi pembangunan juga masuk. Jadi banyak sebenarnya yang dipelajari di KI. Terus kalau kebetulan nih, Mas Didi kan relate ya jurusannya S1 sama sekarang master ya, Mas ya? Sekarang ambil master. Nah, kalau misalkan kita kan sulit ya, kayak misalkan saya kan jurusannya pendidikan IPS, kan jarang juga gitu kan di kampus-kampus yang memang mempelajari khususnya pendidikan IPS. Apakah bisa nggak sih S1 dan S2-nya itu ya boleh dikatakan nggak relate atau nggak linear seperti itu? Bisa. Banyak kok teman-teman yang S1-nya itu misalkan pendidikan bahasa Indonesia, sastra mungkin, atau pendidikan bahasa Inggris, tapi S2-nya lari ke tourism. Kayak gitu. Ada juga teman-teman dari Pare kemarin kan, banyak yang S1-nya itu pariwisata, tiba-tiba loncat ke ekonomi S2-nya. Ada sebenarnya. Itu butuh perjuangan tambahan apa enggak? Misalkan, karena kan itu sesuatu yang baru gitu ya, karena kan nggak berhubungan atau nggak linear. Apakah ada persyaratan tertentu gitu, ada nggak kira-kira? Bukan persyaratan tertentu, tapi di esainya itu memasukkan alasan kenapa S1-nya itu berbeda dengan S2. Mungkin karena pekerjaan yang sekarang menuntut seperti itu. Atau mungkin misalkan S1 saya merasa bahwa kurang aplikatif, jadi harus ke S2 yang lebih aplikatif kayak gitu. Lebih bisa diterapkan lah sama masalah-masalah sosial kayak gitu. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Mr. Sofyan atau Mr. Gideon Handaru ada pertanyaan? Siapa dulu nih? Ya mungkin Mr. Sofyan dulu. Ya. Mr. Sofyan dulu mungkin. Ya. Oke. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu simpel aja sih. Mungkin bisa nggak bantu teman-teman yang lagi nonton ini biar bisa mempersiapkan lebih dini, bisa semangat, motivasi untuk bisa kuliah di luar negeri. Terima kasih. Oke, kalau misalkan motivasi ya, saran saya sekarang ke teman-teman itu lebih punya komitmen. Jadi
harus tahu bahwa kalau misalkan kita mau meraih sesuatu, itu nggak cuma soal keinginan. Apalagi sekarang banyak teman-teman kalau misalkan mau kuliah di luar negeri, mau jalan-jalan ke luar negeri, itu hanya terbatas karena tuntutan sosial. Karena pengen Instagramnya banyak followersnya, pengen banyak teman-temannya, jadi ada yang bisa dibanggakan seperti itu. Mau membanggakan sesuatu itu benar, boleh, asalkan tujuannya jelas, membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, itu benar. Tapi jangan lupa bahwa yang kita jalani adalah untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan mau keluar negeri, tetapkan dulu tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri, supaya diri sendiri bisa bermanfaat untuk orang lain. Lalu, gimana caranya supaya komitmennya itu tidak goyah? Saran saya, fokuskan ke sesuatu yang kalian suka. Jangan melakukan sesuatu itu cuman karena tadi lagi tuntutan sosial. Jadi karena hubungan internasional nih kayaknya ada embel-embel internasionalnya, jadi bisa keluar negeri. Enggak semua hubungan internasional itu bisa keluar negeri, enggak sama sekali. Mau belajar IPS, mau belajar IPA, mau belajar itu cuman hal sepele kayak pendidikan bahasa Indonesia yang kita sudah pakai bahasa Indonesia sehari-hari, bisa keluar negeri ngajarin bahasa Indonesia ke orang lain, itu banyak kesempatannya. Jadi fokuskan ke satu hal yang kita sukai, fokus ke situ saja, tidak usah ikut-ikut alurnya orang lain, jangan karena cuman banyak yang kesana jadi ngikut kesana, jangan takut berbeda. Kalau misalkan kalian suka, jalanin saja. Nggak usah minder sama yang namanya bahasa Inggris itu bukan suatu penghalang buat keluar negeri. Di Amerika banyak yang bahasa Inggrisnya cuman AE saja, nggak usah takut. Tapi banyak yang bisa tinggal di sini, sekolah di sini, karena yang dilihat adalah ilmu yang dijalanin tadi, apa yang kita pelajari. Jadi kalau misalkan udah suka sama yang tadi kita senang, misalkan cuma belajar bahasa Indonesia senang, benar-benar didalamin, dipahamin. Kalau kita sudah master di bagian situ, bahasa Inggris itu cuman kayak, kalau bilangnya side dish, cuman makanan pendamping. Jadi cuman tambahan sedikit aja, itu bisa nge-push kita, karena ilmu utamanya kita itu yang dicari. Oke, mantap sekali. Lagi nggak, Mr. Sofian? Nah, Pak Gideon dulu. Pak Gideon. Gantian. Ya, oke. Aku ada beberapa poin sih sebenarnya ya. Yang pertama tanggapan, sekaligus nanti mau tanya yang akan nanti linear. Yang pertama tanggapannya tentang ini sih, tentang wilayah ya. Aku dari perspektif seni, sebenarnya juga cenderung untuk ngajak teman-teman nanti yang menikmati atau mendengar ini, supaya kita orientasinya nggak harus selalu ke luar negeri sebenarnya ya. Karena di seni, aku nggak tahu di bidang lainnya ya, kalau di seni kita punya banyak maestro sebenarnya. Yang maestro itu juga berprofesi juga sebagai pendidik di kuliah-kuliah di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Terus tersebar banyak maestro sebenarnya ya. Maestro di sini nggak hanya fokus di industrial, tapi di bidang kesenian yang ya apresiatif sifatnya. Kalau industrial kita mungkin bisa lihat yang tampak di ini ya, tampak di TV lah atau di Instagram dan lain-lain. Tapi kalau di apresiatif seni itu kan kadang kita nggak lihatnya, nggak terekspos. Jadi untuk kawan-kawan yang kira-kira mungkin misalnya mau melanjutkan memperluas wawasan di seni untuk LPDP-nya, nggak usah ragu untuk di Indonesia karena banyak sekali maestro-maestro seni di Indonesia juga yang bisa kita tuh ini. Selain juga, nah makanya untuk yang dalam negeri aku mau tanya sama Miss Didi ya. Jadi untuk yang dalam negeri ini, karena aku baca-baca sebelumnya LPDP itu kan ada beberapa yang membedakan sama yang di luar negeri, dari syaratnya, dari yang diperolehnya dan lain-lainnya. Nah kira-kira seberapa besar sih perbedaannya, dan kalau waktunya nggak cukup ya kira-kira dijelaskan singkat aja kira-kira perbedaannya apa ya. Itu mungkin. Jadi sebenarnya perbedaannya nggak terlalu banyak ya, karena di situ perbedaannya cuma dilihat dari nanti seleksi administrasi, karena dilihatnya dari persyaratan bahasa. Nah itu juga sebenarnya banyak disayangkan kenapa harus memaksakan bahasa Inggris dengan standar tertentu kalau hanya di dalam negeri, padahal bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia juga. Itu banyak yang menyayangkan. Tapi mungkin ada tujuannya, mungkin karena kita kan sekarang saingannya nggak cuma sama orang dalam negeri aja, sekarang banyak orang luar belajar di Indonesia, mungkin supaya adalah level tertentu kita tetap bisa unggul dari yang lain. Nah, jadi perbedaannya sebenarnya hanya di standar bahasa, seperti itu.
Jadi kalau misalkan administrasi, persyaratan lainnya sama. Mungkin yang ditiadakan adalah misalkan surat keterangan sehat. Kalau keluar negeri ada bebas TBC, kalau di dalam Indonesia nggak ada. Sebenarnya nggak terlalu besar ya perbedaannya. Bahasa Inggris sebenarnya, kalau misalkan harus IELTS yang mahal, kalau di dalam negeri bisa TOEFL ITP satu kali tes itu sekitar 500.000. Jadi lebih mudah, murah, dan bisa di mana saja. Kalau IELTS itu kan susah ya, harus di set dulu tanggalnya dari berapa minggu yang lalu, nanti hasilnya keluar masih lama lagi, jadi lebih lama. Justru kalau di dalam negeri sebenarnya lebih mudah persyaratannya, lebih dimudahkan. Tidak perlu ada translate ijazah, tidak perlu ditranslate lagi kita punya transkrip nilai, jadi tidak perlu seperti itu. Jadi sebenarnya administrasinya lebih dipermudah. Saat wawancara pun sebenarnya kan lebih ke konsistensi jawabannya kita lagi. Jadi sebenarnya sama, setelah itu tahapannya juga sama ke depannya. Jadi nggak ada. Dan iya, saya setuju kalau misalkan tidak harus keluar negeri kalau misalkan mau mengabdi. Jadi kan LPDP itu fokus ke pengabdian diri sendiri ke negara, karena pakai uang negara, jadi balik kita harus setidaknya kasih kontribusi. Kontribusi itu nggak harus yang besar, harus terkenal, harus semua orang tahu. Hal-hal sepele aja mengajar, kayak sharing kayak gini, ini kan sebenarnya juga termasuk kontribusi karena berbagi sama orang. Dan itu nggak harus keluar negeri, karena belum tentu passionnya kita, apa yang kita mau pelajari itu tuh kita belajar dari luar negeri. Tidak semua luar negeri, tidak semua negara yang ada di luar, bahkan negara maju, itu lebih maju di satu bidang dibandingkan negara kita. Kita punya negara juga maju di satu bidang-bidang tertentu, dan harusnya orang dari luar yang belajar ke kita, bukan kita yang belajar keluar. Kalau misalnya intinya kayak gitulah, kalau misalkan mimpinya mau keluar negeri, tapi misalkan studinya itu tidak bisa belajar dari luar negeri, nggak masalah belajarnya di dalam negeri, tapi nanti kita presentnya ke luar negeri. Belajar seni di dalam negeri, kita malah diundang dari luar negeri, KBRI di luar undang kita, justru kan kita yang lebih bangga. Nggak perlu belajar dari negara terus kok. Masih ngopi di Awar ya? Masih, oke. Gini Miss, pertanyaan berikutnya. Saya suka nih ada diskusi, intinya jadi nggak cuma satu arah gitu kan. Kalau misalkan tadi Mr. Gideon menawarkan bahwa kenapa sih kita harus kuliah di luar negeri, di Indonesia juga sebetulnya representatif untuk kita melanjutkan studi gitu kan. Nah, saya pertanyaan yang justru antitesa mungkin ya sama Mr. Gideon gitu kan. Nah, sebetulnya bargaining position atau posisi tawar kenapa kita harus di luar negeri itu apa gitu. Jangan dijawab dulu, oke? Kita ini lagi close dulu ya, guys.